Yo Squad, apa kabar? Selamat tahun baru ya. Semoga di tahun ini hidup makin lancar, urusan dimudahin, dan rezekinya nambah terus. Amin. Buat yang dari tahun kemarin niat ganti HP tapi belum kesampaian, sekarang waktunya. Soalnya awal tahun ini Xiaomi lagi baik banget. Harga terbaru banyak yang turun dan makin ramah di kantong. Gue bakal bahas 7 HP Xiaomi paling worth it dan paling laris, dari yang super irit sampai yang speknya bikin HP mahal minder. Yuk langsung kita sikat. 1. Redmi A3, raja harga murah meriah. Buat kalian yang cari HP pertama, HP buat orang tua, atau sekedar backup phone yang gak bikin kantong jebol, Redmi A3 adalah jawabannya. Layar gede banget, 6,71 inci meski resolusi HD+ dan pakai panel IPS LCD. Yang mengejutkan, ada refresh rate 90 Hz. Di harga segini, itu langka. Brightness-nya 400 nits cukup untuk dalam ruangan dan ada proteksi Gorilla Glass 3. Performanya mengandalkan Helio G36 dengan konfigurasi 4GB RAM plus 128GB storage. Skor Antutunya sekitar 149.000 poin. Jujur, ini cuma untuk tugas sangat dasar. Telepon, WA, dengerin musik, dan scrolling media sosial ringan. Jangan harap buat main game berat ya. Kameranya sederhana banget, 8 megapiksel di belakang plus sensor monokrom dan 5 megapiksel di depan. Hasilnya cukup untuk dokumentasi atau scan dokumen. Rekam video maksimal 1080p 30 fps. Baterainya ini poin plusnya, 5000 mAh yang bisa tahan seharian penuh bahkan lebih, meski chargingnya cuma 10 watt, standar ya. Fitur lain ada fingerprint samping yang responsif, jack audio 3,5 mm, radio FM, dan yang penting port USB-C. Dia juga langsung pakai Android 14, stok, lebih bersih dari iklan. Kesimpulan gue adalah, Redmi A3 adalah bukti bahwa dengan budget sangat terbatas, lo masih bisa dapat HP dengan layar besar 90 Hz, baterai awet, dan bodi yang rapi. Cocok banget buat anak kos yang lagi super irit, sebagai HP kedua atau hadiah buat orang tua yang kebutuhan HP-nya sederhana. Redmi 14C, upgrade murah yang sensibel. Kalau budget lo sedikit lebih tinggi dan butuh performa yang lebih bernafas untuk sehari-hari, Redmi 14C ini pilihan yang sangat masuk akal. Speknya sudah naik kelas, tapi harganya masih sangat friendly. Layar lebih besar lagi, 6,88 inci dengan refresh rate lebih halus 120 Hz. Meski masih IPS LCD HD+, kecerahan naik jadi 600 nits dan pengalaman scrollingnya pasti lebih smooth. Performanya, Helio G81 Ultra adalah upgrade signifikan dari G36. Ditemani RAM 6 atau 8GB dan storage sampai 256GB, skor Antutunya melompat ke sekitar 373.000 poin. Buat main game casual seperti Mobile Legends di setting low medium ini sudah cukup. Kameranya lompatan besar. Kamera belakang 50 megapiksel dengan tambahan sensor depth dan depan 13 megapiksel. Hasil fotonya untuk posting media sosial di siang hari sudah cukup bagus. Rekam video maksimal 1080p 30 fps. Baterainya 5160 mAh. Kombinasi yang solid untuk daya tahan sehari penuh plus isi ulang yang gak terlalu lama. Fitur lain ada fingerprint samping, Bluetooth 5,4, dan yang istimewa NFC. Ini fitur yang jarang di kelas harganya buat transaksi tanpa kontak. Kesimpulan gue adalah, Redmi 14C ini seperti paket pintar belanja. Lo dapet upgrade layar 120 Hz, chipset yang lebih kencang, dan kamera 50 megapiksel dengan sedikit tambah budget. Cocok banget buat pelajar atau pekerja muda yang butuh HP semua bisa. Dari nonton, main game ringan sampai motret dengan budget sangat terjangkau. Tiga, Poco M7 Pro 5G, penghubung ke dunia 5G termurah. Ini dia salah satu gateway termurah buat masuk ke jaringan 5G dengan pengalaman yang proper. Poco M7 Pro 5G nawarin spesifikasi yang seimbang banget di kelasnya dan harganya sekarang makin menarik.
Layarnya 6,68 inci AMOLED Full HD Plus 120Hz. Ini upgrade besar dari LCD. Warna lebih tajam, kontras lebih dalam, bahkan brightness-nya sampai 2100 nits. Jadi jelas banget di luar ruangan. Dibalut Gorilla Glass 5. Performanya, Dimensity 7025 Ultra adalah chipset 5G yang efisien. Dipadukan 8GB RAM dan 256GB UFS 2.2, skor Antutunya sekitar 470.000 poin. Buat main game mobile casual dengan lancar, ini sudah cukup. Kameranya utama 50MP dengan OIS. Ini nilai jual besar. OIS bikin foto dan video 1080p 30fps jauh lebih stabil, mengurangi blur. Kamera depan 20MP juga oke. Baterainya 5110 mAh plus fast charging 45 watt. Baterai tahan sehari lebih, chargingnya juga ngebut. Fitur super lengkap, ini yang bikin wow. IP64, tahan chip rapan, stereo speaker dengan Dolby Atmos, fingerprint under display, NFC, IR blaster, jack audio 3,5 mm, semua ada. Sistemnya pakai HyperOS yang lebih smooth. Kesimpulan gue adalah, Poco M7 Pro 5G adalah HP dengan fitur terlengkap di segmen entry-level 5G. Layar AMOLED, kamera OIS, dan segudang fitur praktis bikin HP ini sangat penuh. Cocok buat siapa aja yang pengen merasakan 5G dengan pengalaman fitur premium tanpa harus jual ginjal. Empat, Redmi Note 13 Pro 5G, sang jagoan kamera 200MP. Kalau buat lo kamera adalah segalanya, tapi budget ada di range menengah, Redmi Note 13 Pro 5G belum ada tandingannya. Apalagi dengan harga yang sekarang sudah lebih settle, value-nya gila banget. Layarnya tajam banget, 6,67 inci AMOLED 1,5K 120Hz. Kerapatan pikselnya tinggi, bikin gambar super detail. Brightness 1800 nits dan dilindungi Gorilla Glass Victus. Kualitasnya flagship banget. Performanya, Snapdragon 7S Gen 2 adalah chipset yang sangat seimbang. Dengan RAM sampai 12GB, skor Antutunya sekitar 610.000 poin. Semua game populer lancar dan multitasking gak ada lag. Kameranya 200MP dengan OIS. Ini senjata utamanya. Detail foto bisa sangat gila, apalagi pas cahaya cukup. Didukung ultra-wide 8MP yang berguna. Bisa rekam video 4K 30fps dan ada fitur slow motion ekstrim 720p 960fps. Baterainya 5100 mAh dengan fast charging 67 watt yang super cepat. Isi ulang dari kosong nggak sampai 1 jam. Fiturnya IP54, stereo speaker, liquid cooling, NFC, IR blaster, jack audio 3,5. Paket komplit bintang 5. Kesimpulan gue adalah, Redmi Note 13 Pro 5G punya misi tunggal jadi raja kamera di kelas mid-range. Dengan sensor 200MP, layar 1,5K, dan performa tangguh, HP ini cocok banget buat content creator, fotografer pemula, atau siapapun yang mau hasil foto dan video kualitas tinggi tanpa modal selangit. Redmi Note 14 4G, all-rounder 4G yang masih tangguh. Masih loyal dengan jaringan 4G dan pengen HP yang bertenaga tanpa perlu khawatir sinyal 5G? Redmi Note 14 4G ini jawabannya. Dia ngebuktiin kalau 4G belum mati, dan speknya bisa bikin banyak HP 5G murah malu. Layar 6,67 inci AMOLED FHD Plus 120Hz dengan brightness 1800 nits. Kualitas warna dan smoothness-nya sama bagusnya dengan seri 5G, cuma beda di jaringan. Performa, Helio G99 Ultra adalah chipset 4G terbaik untuk gaming. Skor Antutunya tinggi, sekitar 580.000 poin, bahkan nyamain beberapa chipset 5G entry. Untuk game seperti PUBG Mobile, ini sangat mumpuni. Kamera 108MP, mantap betul. Meski nggak 200MP, detail fotonya tetap sangat tajam. Dukungan video 1080p 60fps juga ada.
Baterai 5500 mAh yang gede plus fast charging 33 watt. Daya tahan bisa 1,5-2 hari dengan mudah. Fitur lengkapnya adalah IP54, stereo speaker Dolby Atmos, fingerprint under display, NFC IR blaster, jack audio. Semua ada di sini. Kesimpulan gue adalah Redmi Note 14 4G adalah bukti kalau HP 4G masih sangat relevan. Dengan chipset gaming G99, kamera 108 megapiksel dan layar AMOLED 120 Hz, dia adalah pilihan terbaik buat gamers 4G atau yang tinggal di area di mana sinyal 5G belum stabil, tapi tetap mau spek dewa. Poco X7 Pro 5G, The Performance Monster. Siap-siap terkejut, Poco X7 Pro 5G ini bukan cuma bagus tapi benar-benar monster. Harganya yang sekarang turun dikit bikin HP ini jadi predator di kelas menengah atas. Ini mungkin HP dengan performa terkuat yang pernah Xiaomi rilis di segmen ini. Layar 6,67 inci AMOLED 1,5K 120Hz dengan brightness gila 3200 nits. Proteksinya Gorilla Glass Victus 7. Ini spesifikasi layar yang bisa ngalahin flagship tahun lalu. Performa, inilah jantungnya. Dimensity 8400 Ultra. Ini chipset level flagship. Ditambah 12GB LPDDR5X RAM dan 512GB UFS 4.0, skor Antutunya meledak di 1,6 juta poin. Ini kekuatan buat main game apapun di setting maksimal, edit video, apalagi sekedar buka aplikasi. Kamera 50 megapiksel dengan OIS, didukung ultrawide 8 megapiksel. Bisa rekam video 4K 60 fps yang smooth. Baterai 6000 mAh raksasa dengan fast charging 90 watt yang super ngebut. Kombo sempurna antara daya tahan maraton dan pengisian kilat. Fitur flagship IP68, kedap air dan debu, stereo speaker Dolby Atmos, NFC, IR blaster, Wi-Fi 6. Bahkan sistemnya langsung pakai HyperOS 2 Android 15. Ini hampir nggak ada kompromi. Kesimpulan gue adalah, Poco X7 Pro 5G itu seperti menara Eiffel di tengah perumahan, mencolok dan perkasa. Dia menawarkan performa yang nyaris flagship dengan harga yang jauh lebih manusiawi. Cocok banget buat hardcore gamers, power user, atau siapapun yang benci lag dan mau HP future-proof untuk 3-4 tahun ke depan. Redmi Note 14 Pro 5G, desain premium dan kamera tajam. Kalau Poco X7 Pro itu monster performa, Redmi Note 14 Pro 5G ini adalah bangsawannya. Dia menawarkan desain dan feel premium dengan layar melengkung plus kamera yang juga tajam. Layar 6,67 inci AMOLED curved 1,5K 120Hz. Ini yang bikin beda. Layar melengkung memberi kesan premium dan bebas bezel. Brightness-nya juga tinggi, sekitar 3000 nits, dengan proteksi Gorilla Glass Victus 2. Performa, Dimensity 7300 Ultra adalah chipset 4nm yang powerful dan efisien. Skor Antutu 870.000 poin sangat solid untuk semua kebutuhan, termasuk gaming berat. Kamera, sama hebatnya, 200 megapiksel dengan OIS, ditambah kemampuan rekam 4K 30 fps. Baterai 5110 mAh dengan fast charging 45 watt, cukup untuk sehari dan isi ulang cepat. Fitur premium, IP68, kedap air dan debu, stereo speaker Dolby Atmos, NFC, IR blaster, Wi-Fi 6. Bahkan sistemnya langsung pakai HyperOS 2 Android 15. Ini hampir nggak ada kompromi. Kesimpulan gue adalah, Redmi Note 14 Pro 5G itu buat kalian yang ngejar feeling. Layar curved 1,5K-nya bikin HP ini terlihat dan terasa mahal. Cocok buat profesional muda atau siapapun yang ingin HP-nya tidak hanya kuat, tapi juga punya nilai estetika dan prestis yang tinggi tanpa perlu beli flagship. Squad, itu dia update HP Xiaomi awal tahun dengan harga yang makin turun. Semoga bermanfaat, semoga rezekinya lancar, dan semoga dapat HP impian. Amin. Like, komen, dan sampai ketemu di video berikutnya.